Kalau Mas Ferry itu tetap memikirkan masa lalu Mas Ferry akan terjebak di satu tempat yang sama. Nggak mungkin Mas Ferry bisa terus maju ke depan kalau Mas Ferry itu masih memikirkan masa lalu Mas Ferry. Sebentar. Aku tahu kamu itu pemain wanita. Sebentar Mas. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu. Ya, kalau gitu saya percayakan semua itu terhadap Pak Ovi ya. Baik Pak. Dan banyak lagi lahan-lahan yang sangat saya istimewakan Pak. Terutama di sebelah sana Pak. Di sana sudah ada pembuangan limbah Pak. Pak, gimana menurut Bapak Pak? Pak Ferry. Ya. Gimana menurut Bapak Pak? Apanya yang gimana? Aduh, saya tadi menjelaskan bahwa di sana lahan udah ada pembuangan untuk limbahnya seperti itu Pak, maksud saya. Oh iya. Ya kamu atur aja lah. Perempuan itu kok mirip sekali ya sama Shirley. Apa dia saudara kembar? Tapi kan Shirley kan udah meninggal. Aku harus cari tahu wanita itu. Ya. Kamu urus semua ya. Kamu urus semua, kamu handle semua. Jika terjadi apa-apa, tanggung jawab kamu. Mengerti? Mengerti Pak. Ya sudah. Iya. Kan sudah bilang, kenapa lahan kamu dijual pada orang lain? Jawab. Saya cuma disuruh Pak. Disuruh siapa? Itu sudah sah milik kamu. Kenapa kamu disuruh? Disuruh siapa? Kalau bukan disuruh hati kamu. Iya Pak, lagian kalau dijual sama Pak Vero nanti malah dibeli murah sama Pak Vero. Kamu tahu di desa ini siapa yang paling terkaya? Aku, orang terkaya di desa ini. Kamu itu orang bodoh ya. Semua lahan-lahan kamu dijual pada orang lain. Harga diriku, martabatku, semua warga sini menjual lahan pada saya. Udahlah Pak, intinya saya nggak mau jual lahan itu ke Bapak. Oh, begitu ya? Luas sama harganya itu nggak sebanding Pak. Maunya kamu minta berapa? Aku bakalan bayarin. Kalau kamu jual pada orang lain, lahan kamu itu pasti milik bukan warga sini, pasti milik warga desa lain. Ingat, desa ini bakalan maju kalau orang desa ini pintar mengelolanya, ya? Ya udah Pak, Bapak tebus aja tuh tanah saya. Aku gak mau. Dikira aku mengemis, hah? Itu semua gara-gara kamu, itu semua gara-gara ulah kamu. Makanya, kalau kamu pengen bertindak, pikir dulu. Pikir pakai otak kamu. Tapi itu kan udah hak saya Pak, mau dijual ke siapa Pak? Bapak gak boleh ikut campur Pak. Jangan mempermalukan aku sebagai kades di sini. Ingat, nih, tahu cincin ini? Ulung Pak. Iya, ini mahal. 70.000 itu Pak, ada Pak. Pak Vero. Itu yang KW. Bu Vina. Iya Pak. Bu Vina ngapain ke sini? Saya itu mau melaporkan sama Pak Vero. Ada warga Bapak yang berkhianat. Kan saya itu perhatian sama Pak Vero. Siapa? Tulis namanya, RT-nya berapa, RW-nya berapa. Loh,
Aku bakalan samperin dia. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Itu di samping Bapak. Oh, Bu Vina, saya itu sudah tahu kalau dia menjual lahan itu. Gimana Pak Vero? Itu siapa, Pak? Waduh, kenapa minor sekali pakai biru kamu, Put? Pak, ayo Pak. Gimana Pak Vero? Putri, loh, siapa yang nyusul nih? Pakai jas lagi. Pak, udah Pak Vero. Ada yang berkhianat sama Pak Vero. Ini Pak. Kamu kira aku bakalan tinggal diam? Kalau kamu tetap menjual lahannya pada orang lain, kan masih tersisa 2 petak gitu. Pak, ikut saya yuk. Langsung jual pada saya. Enggak, Pak, enggak. Kalau kamu tetap menjual pada orang lain, aku bakalan mendang kamu dari desa ini. Paham Bagus, kan? Pak. Iya. Jangan pernah main-main sama kades muda ini nih. Pak Vero mau kemana, Pak? Dengarkan baik-baik. Iya, Pak. Simpan di otak kamu. Saya bakalan jual ke Bapak, Pak. Pak, sabar Bagus. Pak Vero. Pak Vero mau kemana, Pak? Aku bakal mau menyusul wanita itu. Masih Wanita ada siapa? urusan. Putri. Iya. Loh. Sini. Sini. Iya, Pak. Nanti kamu ke rumahku ya. Iya, Pak. Aku bakalan kasih kamu hadiah. 1 kilo beras cukuplah buat kamu. Shirley. Shirley siapa ya, Mas? Saya bukan Shirley. Saya Putri. Udah ya, Mas? Sebentar. Ada apa, Mas? Boleh ngobrol sebentar? Ya udah, tapi saya nggak bisa lama-lama ya. Ya, 5 menit aja. Ada apa, Mas? Saya boleh tanya, Mbak itu punya saudara kembar? Enggak. Saya enggak punya saudara kembar, Mas. Ada apa memangnya? Oh, enggak. Kamu mirip dengan mantan saya, tapi dia sudah almarhum. Mirip sekali, gak ada bedanya. Saya kira kamu itu adalah saudara kembarnya, atau kamu itu Shirley. Bukan, Mas. Saya kan tadi udah bilang, nama saya Putri, bukan Shirley. Saya enggak kenal sama yang namanya Shirley. Di desa ini tuh enggak ada yang namanya Shirley. Mungkin Mas salah orang. Punten jeh, Mas. Sekali lagi saya minta maaf. Dan saya turut berduka ya. Oh, sebentar. Kenalin. Ferry. Putri. Oh iya, Mas Ferry orang baru ya di desa ini. Kok saya enggak pernah kelihatan Mas Ferry? Iya, saya orang baru di sini dan juga saya ada kepentingan di desa ini. Saya ingin membangun sebuah lapangan pekerjaan, yaitu sebuah pabrik di sini. Gimana? Kalau menurut saya, ya bagus, Mas. Mas bisa memberi lapangan pekerjaan bagi warga-warga yang sedang menganggur. Jadi warga di sini bisa diangkat derajat ekonominya, gitu. Ya sudah, Mas, kalau udah ndak ada lagi yang mau dibicarakan, saya permisi dulu ya. Emang kamu mau kemana? Ya saya mau lanjut pulang. Ada apa? Boleh, saya antar. Gini aja. Kamu bisa lihat foto ini kan? Dia mirip sekali sama kamu. Iya, kok Dan- mirip tenan ya? Tapi aku gak duwe kembaran. Dan waktu itu keluarganya sudah bilang gak ada sama saya. Saya percaya aja. Tapi sudah sekian tahun seperti ini, aku bertemu dengan mbaknya. Mbak itu sangat mirip sekali. Gak ada bedanya. Yang cuma membedakan cara berpakaiannya.
Mas, mungkin di dunia ini itu ada banyak yang sama, mungkin kebetulan aja, kebetulan wajah mantannya Mas Ferry itu hampir mirip sama saya, tapi bukan saya, Mas. Mungkin 90 piro ya? 90. Oh, 99,9%. Nah, berarti 1%-nya itu enggak sama. Ya toh? Betul Ya. toh, Mas? 1%-nya yang nggak sama itu adalah cara berpakaiannya, bukan orangnya. Mas, saya sudah bilang ya, saya ini Putri, bukan Sherly. Jadi, mohon maaf, Mas Ferry ini salah orang. Ya mungkin saya salah orang, tapi saya boleh ikut kan? Ikut? Emangnya mau ikut kemana? Ikut anterin Mbak, maksudnya ikut anterin Putri pulang. Mas, di sini itu kampung saya, jadi saya ndak bakalan nyasar. Meskipun saya pulang sendirian, juga ndak bakalan ada yang nyulik. Maka dari itu, saya ingin jalan-jalan sambil mengantar kamu ke rumahnya, agar saya tahu rumah di sini tuh, maksudnya daerah di sini tuh bagaimana. Kalau Mas Ferry ikut saya jalan-jalan, nanti Mas Ferry ndak bisa balik, tersesat loh. Tenang aja, nanti aku bakalan telepon asisten aku aja. Nah, kalau Mas Ferry punya asisten, ya udah jalan-jalan sama asisten aja, Nah, nggak usah jalan-jalan sama saya. Sekarang Mohon kan- maaf ya Mas Ferry, saya mau pamit dulu. Sebentar. Sekarang kan nggak ada asistenku, jadi sambil menunggu dia datang, boleh kan aku nganterin kamu? Mas, tadi kan Mas Ferry udah bilang Mas Ferry bisa telepon asisten Mas Ferry. Ya sudah, silakan ditelepon dan saya mau lanjut perjalanan pulang. Ya. Oh iya, Mas Ferry itu harus cepet-cepet move on biar Mas Ferry itu sedihnya nggak terlalu berlarut-larut. Kalau Mas Ferry itu tetap memikirkan masa lalu Mas Ferry akan terjebak di satu tempat yang sama. Nggak mungkin Mas Ferry bisa terus maju ke depan kalau Mas Ferry itu masih memikirkan masa lalu Mas Ferry. Jadi saran saya, lebih baik Mas Ferry segera mencari penggantinya Mbak Sherly, biar Mas Ferry juga senang hidupnya, damai, tentram, aman, sentosa, begitu ya. Makasih ya sarannya. Sama-sama. Oh, ya udah, biar aku yang nyetir aja. Mana boleh gitu, ndak boleh. Ya kamu yang bonceng. Nggak bakalan. Nanti takut jatuh. Aku Ya ampun, tahu naik Mas sepeda. Ferry. Ya udah. Mas Ferry, Ayo, sebentar. ayo. Aduh, kok nek aku tiba piye? Ya Allah Gusti. Udah, aku yang nyetir aja, kamu yang bonceng. Udah, ayo. Ayo. Awas yo. Gak bakalan aku jatuhin. Sampai aku tiba, tak jiwet. Apa tuh, Tibo? Jatuh. Gak bakalan jatuh. Ya Allah. Kalau jatuh ya kita jatuh sama-sama. Nggak mau, enak aja. Nanti badan aku sakit semua. Udah. Kamu nggak aja. mau jatuh sama-sama aku? Kamu mau ngajak aku jatuh? Kamu itu baru kenal udah ngajak aku sakit. Ya nggak apa-apa. Jatuh bangun bersama-sama itu lebih indah. Ya kan? Ya udah. Aku boncengin sekarang. Hati-hati lo ya. Iya. Aku titip badanku biar nggak jatuh ke bawah, nanti sakit nek lecet piye. Aku engko diseneni. Titip hati kamu juga gak apa-apa kok. Piye? Titip hati kamu buat aku. Hati itu udah di sini, ndak perlu dititipkan. Kalau hatiku dititipkan sama orang, aku ndak punya hati dong. Udah. Ya udah. Udah, pegangan. Iya, yuk cepetan. Aduh. Pegangan. Iya, ini udah pegangan. Kurang kenceng. Udah, ayo, Kurang. Ayo jalan. Kalau jatuh aku nggak tanggung jawab ya. Nggak mau. Nah, Hei Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Hei Dinda, masihkah di sana? Pelan. bisa kan? Pegangan, awas. Duh, ini udah pegangan. Stop, berhenti. Turun. Siapa?
Dok Putri, Neng Putri, Mbak Putri, cantikku. Aduh, lepasin. Gak usah Mas pegang-pegang. Kamu itu orang luar ya? Mas Tolong nggak usah modus kamu deketin Putri Mas ini. Mas Vero sebentar. Saya mau ngomong bentar. Kenapa Sini, kalau sini. aku mau deketin Putri? Sebentar. Yuk gak terima aku. Aduh, sebentar dulu. Saya mau ngomong. Mas Vero. Sini. Kamu ngapain? Boncengan sama dia? Makanya sebentar. Ini aku mau ngomong. Kalau Mas Vero dari tadi ngomong lah, kapan aku ngomong? Putri, siapa dia? Iya sebentar ya, satu-satu ya. Tak jawabnya satu-satu. Kamu diem dulu. Mas Vero, perkenalkan dia itu namanya Mas Ferry. Mas Ferry itu pendatang baru. Katanya Mas Ferry itu mau buka lapangan pekerjaan di desa ini. Malah bagus toh. Nanti desa kita itu bakalan berkurang penduduk-penduduk kita yang pengangguran. Putri, kalau dia mau membuka lapangan pekerjaan, ngapain harus boncengan dengan kamu? Ya udah, kalau memang ada urusan kamu pengen membuka lapangan pekerjaan, silahkan. Sebentar Tapi dulu. gak usah mendekati wanita desa ini. Sebentar dulu Mas, sabar dulu. Kan aku belum selesai ngomong. Ya aku gak terima kalau kamu itu boncengan dengan dia. Kenapa harus kamu nggak terima? Kamu siapa? Aku itu kades di sini, paham kamu? Kamu kades, bukan suaminya kan? Tapi aku sudah mendekati dia bertahun-tahun. Mulai aku SMA sudah deket sama dia. Walaupun kamu mendekati, tapi dia bukan milik kamu, bukan hak kamu. Kamu mengerti kan? Ya kamu gak berhak mendekati wanita desa ini, Mas. Kenapa? Aku tahu kalau kamu itu orang kaya. Ya. Kalau kamu mau pengen membuka lapangan pekerjaan di sini, tapi ingat, gak usah mendekatin wanita ini. Kalau kamu memang ada niatan baik, pastinya kamu gak bakalan bareng sama wanita desa ini. Sebentar. Aku tahu kamu itu pemain wanita. Sebentar Mas Ero, sabar. Nggak boleh menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Oke, sebentar. Ini bukan. Mas, udah diem. Mas, udah diem. Sini tak kandani. Mas, kalau sama Mas Vero ini, nggak usah Mas Ferry itu diladenin. Soalnya Mas Vero ini orangnya nggak mau kalah, nggak mau ngalah. Ya enggak. Aku itu gak mau ngalah sama pria Sebentar ini, dulu, Putri. belum selesai ngomong aku. Udah, kamu itu manut sama aku, Putri. Kalau kamu gak manut, aku bakal ngusir orang tuamu dari desa ini. Loh, kamu itu hanya kepala desa di sini. Kamu gak berhak mengatur kehidupan seseorang. Ngerti? Dan kamu gak berhak juga untuk melarang aku untuk mendekati Putri. Kamu gak pantas mendekatin dia, Kenapa? apalagi gandengan di tempat umum kamu. Kenapa? Aduh, Yang lebih pantas itu adalah aku. Nggak ada Kamu yang boleh pegang-pegang aku. Diem semuanya. Kamu berkaca terlebih dahulu. Pantasnya siapa yang dekat sama Putri? Ya aku pantas lah, aku megang uang dan aku yang mengatur warga sini. Aku juga punya uang. Tanpa ada aku, warga di sini tidak bakalan sejahtera. Stop. Diem semua. Nggak boleh ada yang ngomong. Awas kalau ada yang ngomong. Dari tadi ya main tarik-tarik, pegang-pegang sembarangan. Mas Vero juga. Mas Vero kenapa? Mau ngusir orang tua aku dari sini? Hah? Oh gitu, Mas Vero sekarang mainnya ancem-anceman. Mas, dari dulu Mas Vero itu ngejar-ngejar aku, tapi aku nggak sedikit pun suka sama Mas Vero. Aku bukan malah tambah suka, malah aku tambah benci sama Mas Vero. Aku ilfil, risih, aku diikutin terus. Dan Mas Ferry, aku udah ingetin kan, Mas Ferry itu nggak perlu ngeladenin Mas Vero. Kalau tambah diladenin, bakalan tambah runyam, tambah panjang nanti masalahnya. Ya, udah Mas, nggak usah. Ya ampun Mas, manuto aku Mas. Mas ini tak selamatin kok nggak mau sih? Selamatin dari siapa? Ya dari dia lah. Emang dia nakutin, dia gigit. Iya. Kalau ngomong diatur ya. Kenapa? Mulutnya kamu dan bibir kamu itu diatur. Mas Vero. Putri. Kamu ini pakai sosok apa sih? Kok banyak pria-pria yang mendekati dan ngejar-ngejar kamu? Vina, kamu ini apa-apaan? Kamu nggak boleh nuduh-nuduh aku sembarangan. Pakai Kamu acara. kapan yang datang? Kayak hantu aja tiba-tiba datang dan marah-marahin Putri. Iya, aku Udah, marah-marahin Putri. Emang Kamu Putri ngomong punya apa? salah apa sama kamu? Ngomong apa? Kamu bilang aku pakai susu? Aku itu nggak pernah, nggak usah susah-susah aku pakai susu. Aku tahu kamu itu pakai susu karena apa? Karena nih bunga nih. Udahlah. Bu Vina gak usah menyalahkan Putri. Tuh kan? Mbak, Putri auranya mulai dari kecil itu memang cantik kok. jaga omongan Mbak Dan itu. buat kamu jaga juga. Kamu itu juga dia itu gak mau sama kamu. Dan tolong kamu jangan deketin dia. Kalau dia gak mau, ya gak mau. Aku Jangan tahu. paksa. Kamu datang ke desa ini ada niatan buruk. Ada niatan menghancurkan desa ini. Bagaimana kalau kamu mau membangun perusahaan di sini, sedangkan warga di sini udah bekerja semua? Dari itu kamu sudah salah.
bagaimana aku mau membangun perusahaan di desa ini jauh dari jalan raya? Kamu salah dengar. Saya di sini, saya mau membangun sebuah pabrik yang sangat-sangat besar. Jadi, masalahnya di mana? Aku membangun pabrik, toh masyarakat di sini yang menerima keuntungannya. Karena apa? Karena mereka yang akan bekerja di pabrik itu. Kalau kamu pengen gitu, ada niatan bagus untuk masyarakat sini biar maju ekonominya, gak usah mendekati wanita ini. Ingat, wanita ini adalah incaranku. Apa salahnya aku deketin Oh, dia? gak boleh. Aduh, ini Wanita kenapa ini sih? sudah aku lindungi. Nggak, aku nggak mau. Nggak usah pakai dilindungi segala. Aku ini udah gede, udah besar. Nggak usah pakai dilindungi. Aku udah bisa melindungi diri sendiri. Apa? Put, apa? Dengerin aku ya. Mending kamu pergi aja dari desa ini. Nggak pria dari kota, pria asli desa ini. Semua ngejar-ngejar kamu. Aduh. Buang itu susu kamu, buang ke laut. Ya Buang. ampun, namanya orang iri ya. Kamu ndak usah iri sama aku. Atau mungkin mentang-mentang dari tadi kamu dianggurin. Oh iya, Vina kan ndak laku. Diam. Pergi. Apaan sih? Ndak usah diusir. Aku Kamu mau pergi. jadi wanita itu jangan kasar-kasar Nah, sama... betul. Diam. Kamu nggak tahu apa-apa. Putri ini punya susu, makanya dia itu laku. Ayo Mbak, Mbak. Pergi. Mau kemana kamu? Sepeda Hah? kayak gini. Enak aja kamu mau Aku mau pergi dari orang yang mencari masalah. Betul. Dulu, Kenapa? kamu masih ada urusan dengan aku. Urusan apa lagi? Aku nggak kenal juga sama kamu. Kalau kamu pengen bangun proyek ini, kamu harus izin padaku. Bagus, Pak Vino. Tanpa izin, angkat kaki dari desa. Usir, Pak. Kamu jangan sembarangan ya. Aku ini orang yang memegang teguh aturan, disiplin. Loh, Kamu kalau bilang aku belum izin, kamu salah besar. Sebentar. bagaimana kamu gak mempunyai aturan sedangkan kamu sudah jelas-jelas kamu itu gak ada aturannya. Bagus, Pak Vero. Seperti itu, Pak. Percuma dong kalau megang uang. Cuma taunya semena-menanya kamu pengen bangun pabrik di sini. Halo, Ovi. Kamu segera datang ke sini. Saya Sherlock lokasinya ya. Segera. Kamu sudah uruskan semua perizinan? Ya. Segera datang ke sini ya. Dan bawa surat izin itu. Bagus. Makanya kalau kamu pengen bangun pabrik di sini, seharusnya kamu fokus dengan pekerjaan kamu. Iya. Bukan dibagi dua pemikiran kamu. Membangun pabrik di sini sekaligus mendekati wanita ini. Udah Mas Vero. Asal kamu tahu ya. Aku lebih kenal udah lama daripada kamu. Paham? Waduh. Sekarang mengerti kan? Dan tunggu sebentar lagi, asisten saya akan datang ke sini dan menunjukkan surat izin itu terhadap kamu. Ya udah, kalau kamu sudah mempunyai izin bentar lagi. Tapi ingat, Putri ini hanyalah milik aku. Gak usah Putri. pegang-pegang. Seharusnya kamu itu menjadi seorang panutan. Betul. Aku itu sangat mencintai kamu, Put. Lahir batinku itu ikhlas mencintai aku kamu. ndak cinta sama Mas Vero. Mas, kamu ngomong kayak gitu biar aku takut. Kamu lihat yang Tidak datang? mungkin. Oh, jadi ini asisten kamu. Ya. Ada apa, Pak? Kamu sudah urus perizinan kan? Sudah, Pak. Ini, Pak. Dan kamu lihat. Dan Kamu izin sama siapa? Kok dia tidak mengetahui? saya sebenarnya udah izin dan kita Pak udah membeli lahan kepada dia sebenarnya Pak. Oh, kamu pura-pura nggak tahu gitu maksudnya ya? Sebenarnya gini. Bukan saya pura-pura tidak tahu, tapi saya itu tidak tahu kalau Pak Ovi mempunyai atasan yaitu yang ada di hadapan saya. Ya. Yang Kalau benar kayak saja gini, Pak Vero. Ya saya tahu kalau nama kamu Ferry Hadi Gunawan kan. Nah, dan saya sudah menyetujui nih. Iya betul. Iya. Iya. Tapi kenapa kamu masih nanya? Itu tadi cuma salah paham begitu, Pak. Dah. Ini udah selesai kan perkara ini? Iya, Pak. Nah, Jadi, dan saya minta tolong sama kamu. Kamu jangan ganggu Putri lagi Aku ya. tidak mengganggu, tapi aku sebagai pria sejati hanya ingin menikahi
Putri ini. Iya, Kasihan, tapi takutnya terlalu tua nanti. Tapi kan aku Pak. nggak mau. Tapi kalau dia udah gak mau jangan dipaksa ya. Betul. Ini gimana sih? Jadi dapat disimpulkan kalau Putri itu memang benar-benar manjur. Dan kamu juga, kamu mau merebutkan Putri. Oh, udah direbutin 3 pria ya. Aduh, ya Allah Gusti. Jadi dapat disimpulkan kalau ternyata Mbak Vina yang cantik ini, yang bajunya bagus itu ternyata ndak laku. Kalah sama aku seorang gadis desa yang cuma pakai kebaya kayak gini. Iya, Put. Ya ampun. Aku memang suka padamu. Dari sikap kamu, perilaku kamu sungguh bikin aku mengagumkan kamu. Pak sadar, Pak. Mbak Vina, Apalagi makanya gara-gara kamu. Mbak Vina, dengerin cowok-cowok itu ndak suka cewek yang kasar kayak Mbak Vina, diubah baru dapet cowok gitu. Ya udah. Terima kasih Pak Ovi. Baik, Pak. Mbak Ovi bisa kembali lagi. Baik, Pak. Saya masih ada urusan sebentar. Baik. Mbak, saya nasihatin ya sama kamu. Jika Mbak mau dideketin oleh pria-pria lain, Mbak itu harus jaga omongannya. Jangan selalu ngerecokin, padahal kita itu rasanya nggak punya masalah dengan kamu, tapi kamu datang-datang seperti hantu dan ikut-ikutan masalah kita. Ya iyalah. Ya apa? Mbak itu siapa? Aku itu wanita paling cantik di desa ini. Ini pasti Oh. ada yang nggak bener, makanya dia tuh direbutin pria terus. Wanita paling cantik di desa ini menurut versi kamu sendiri, bukan orang lain, betul kan? Yang paling cantik itu Putri di sini. Iya. Udah. Pinter banget kamu itu. Betul ya? Apa-apaan sih? Ya udah, kita pulang yuk. Udah, kita lanjut pulang. Ayo buruan, mumpung mereka gak sadar. Oh iya, ayo. Monggo, Pak. Pak, Loh, sadar nggak sih Pak Vero itu udah kalah saing sama pria kota itu. Udah deh Pak. Orang saya- kota itu barusan bilang kalau Putri itu cantik dibandingkan kamu. Iya, aku bela. Bener banget, Mas. Oh. Kenapa dia kabur? Aku secara tidak langsung ini dibodohin. Iya memang Pak, makanya Pak Vero itu sadar. Udah diam kamu, Bu Vina. Kamu di mataku itu tidak ada pentingnya. Oh, ya udah. Sedikit pun aku tidak mencintai kamu karena kamu itu kurang cantik dibandingkan Putri. kamu dikejar-kejar kepala desa itu ya? Iya, tiap hari aku dikejar-kejar. Aku itu risih, Mas, kalau dikejar-kejar sama Mas Vero terus. Mas Vero itu orangnya suka makso. Ngerti makso enggak? Iya, ngerti. Memaksa kan? Ah, betul sekali. Ya udah. Aku orangnya nggak suka berbelit-belit, to the point aja. Aku juga. Aku suka sama kamu. Aku ulangi lagi. Aku suka sama kamu. Tapi kita baru ketemu, Mas Ferry. Nggak apa-apa, kita jalanin aja. Aku nggak mau nerima jawaban kamu sekarang juga. Aku mau kok menunggu. Ya udah, kita jalani aja dulu ya. Ya udah, ayo. Hei Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindu